gerak translasi, gerak lurus, suatu benda yang bermassa M dan berkecepatan V, maka dia memiliki energi kinetik sebesar setengah mv kuadrat. Ya, ini adalah energi kinetik untuk gerak translasi atau gerak lurus. Nah, kalau energi kinetik rotasi, rumusnya berarti gimana? Ya, konsepnya mirip. Ingat, apa analogi massa di gerak rotasi? Oke, massa itu beranalogi dengan momen inersia. Dan kecepatan itu beranalogi dengan kecepatan sudut. Udah, berarti energi kinetik rotasi adalah I kali omega kuadrat. Sip, sesimpel itu. Jadi, misalkan kita punya suatu bola, ya. Kalau bola ini berputar pada porosnya, oke. Misalkan massa bolanya itu adalah 10 kilogram. Oke. Dengan jari-jari misalkan berapa ya? Jari-jarinya 1 meter. Dan omeganya misalkan berapa? Pi radian per second. Nah, berarti gimana kita menghitung energi kinetik bola tersebut? Ya udah, langsung aja. Setengah I omega kuadrat. Nah, I bola itu gimana? Tergantung ya, bolanya bola pejal atau bola berongga. Kalau dia pejal, ya, kalau dia pejal, I-nya itu adalah 2 per 5 mr kuadrat. Oke? Nah, misalkan ini pejal ya. Pejal. Berarti sama dengan coret-coret 1/5 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 1 kuadrat dikalikan dengan pi kuadrat. Oke, 10 bagi 5 itu 2 ya. 1 dikuadratin itu adalah 1. Nah, di fisika pi kuadrat ini biasanya didekati menjadi 10 ya. Bisa menjadi 10. Ya udah, berarti 10 kali 2 itu adalah 20 joule. Gitu ceritanya. Ya. Prinsipnya untuk mengingat energi kinetik pada rotasi, ingat aja setengah mv kuadrat. Ya, rumusnya mirip-mirip juga. Setengah I omega kuadrat. Oke, pada bagian ini kita harus bisa melihat energi kinetik secara general ya. Jadi, energi kinetik itu ada dua bagian. Pertama, energi kinetik translasi. Dan kedua, energi kinetik rotasi. Nah, untuk energi kinetik translasi udah biasa lah. Energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat ya. Ini sering banget dipakai. Contohnya, suatu balok bermassa M bergerak dengan kecepatan ke kanan sebesar V. Berarti energi kinetiknya setengah mv kuadrat. Selesai. Ya, ini udah sering dipakai. Nah, untuk gerak rotasi, energi kinetiknya kita baru belajar tadi yaitu sama dengan setengah I omega kuadrat. Ya, contohnya untuk suatu bola yang berputar pada porosnya, maka dia memiliki energi kinetik sebesar I omega kuadrat kali setengah. Nah, bisa nggak sih suatu benda memiliki dua-duanya? Ada energi kinetik translasinya dan ada energi kinetik rotasinya. Oh, jelas ada. Coba aja bola gelindingin. Ya, ketika dia menggelinding, dia bergerak rotasi. Dan dia juga bergerak translasi, gerak sana, V. Nah, kalau gini gimana ngitungnya? Ya udah, langsung jelas. Energi kinetik total itu sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Inilah energi kinetiknya dia. Gitu. Oke, biar kebayang maksudnya gimana, langsung aja. Kita pakai satu contoh soal deh. Misalkan ada suatu, misalkan bola ya. Misalkan bola. Bola ini masanya M. Atau sebutlah 3 kilogram deh. Itu ya. Tuh, yang 3 deh.
5 kali ya, 5 kilogram. Ini bolanya bola pejal. Bola pejal. Dia bergerak ke kanan dengan kecepatan V sebesar misalkan 2 meter per second. Oke, ini lintasannya agak kasar sehingga bola itu menggelinding tanpa slip. Berarti bagaimana cara kita menghitung energi kinetiknya? Ya udah, langsung aja. Berapa energi kinetik translasinya? Setengah mv kuadrat. Ya, setengah mv kuadrat sama dengan setengah kali m kali v kuadrat. Berarti sama dengan 5 kali 2, 10 joule. Beres. Gampang banget ya. Nah, sekarang coba kita hitung energi kinetik rotasinya. Oke, energi kinetik rotasi itu sama dengan setengah I omega kuadrat. I-nya itu sama dengan berapa I bola pejal? 2/5 kali massa kali jari-jari dikuadratin kali omega kuadrat. Coret-coret. Wait, ada masalah nih. 1/5 kali M-nya tahu. Nah, R sama omega-nya gimana nih? Nah, ada sedikit trik. Jadi gini caranya. Untuk nyari omega, kita coba pelajari dulu. Sebenarnya bola ini gimana sih perilakunya? Oke. Kurang bulat. Nah, ketika dia bergerak translasi, oke, dia memiliki kecepatan V ke kanan, gitu ya. Nah, kalau dia menggelinding tanpa slip, berarti bagian yang ininya tidak memiliki kecepatan dong, ya nggak? Karena dia tidak ada slip kan? Oke, berarti kecepatan di sini 0. Nah, karena dari sini ke sini itu adalah R, dan dari sini ke sini itu adalah 2R, berarti kalau gitu, kecepatan di sini juga 2 kali dari kecepatan yang ini, 2V. Gitu. Nah, kalau dilihat dari luar, kita bisa mengamatinya seperti ini nih, ya. Jadi suatu bola itu kalau menggelinding, bagian bawahnya 0, bagian tengahnya bergerak sesuai dengan gerak translasinya, yaitu V, dan bagian atasnya 2 kali V. Nah, kalau dipandang sebagai gerak rotasi, berarti sebenarnya omeganya berapa nih? Ya. Nah, untuk mencari omega, kita cari tahu dulu tuh. V di pinggir-pinggir ini tuh sebenarnya berapa sih dari kacamata si pusat ini, ya. Kalau ini kan dari kacamata orang yang melihat, oh dia bergerak menggelinding gitu kan. Nah, sekarang kalau dari kacamata si yang di tengah-tengah itu gimana? Oke, sekarang pengamatnya itu ada di sini. Sekarang pengamatnya kita pindahin. Oke, pengamatnya kita taruh di sini. Ya, bayangin aja, seandainya ini bergerak ke kanan dengan kecepatan V, ya. Kalau pengamatnya dilihat di sini, oke, dan V di sini diam, maka pengamat ini akan melihat titik ini bergerak ke kiri, gitu kan? Oke, kalau dia dianggap diam ya, dia merasa dirinya diam, berarti titik ini dianggap bergerak ke kiri sebesar V, ya. Kemudian kalau pengamat ini bergerak dengan kecepatan V dan melihat titik di sini bergerak dengan kecepatan 2V, kalau gitu, kalau dia menganggap dirinya diam, maka titik ini itu bergerak dengan kecepatan ke kanan sebesar V. Artinya, titik ini merasa, oh ini adalah gerak rotasi aja nih. Dengan titik di sini bergerak dengan kecepatan V. Di sini juga V, di sini juga V, di sini juga V, di sini juga V. Semuanya V. Gitu. Artinya, ini sama aja gerak rotasi dengan omega atau kecepatan sudut sebesar ya V per R. Karena di titik ujungnya ini adalah V. Artinya, oh ya udah berarti V berputarnya di ujung itu sama dengan V translasinya ini. Ya. Berarti V sama dengan omega sorry. Omega sama dengan V kuadrat. Kok V kuadrat? V per R, ya. Oke, jadi kita masukkan di sini R kuadrat kali omega kuadrat berarti V kuadrat per R kuadrat ya. Coret-coret.
Berarti ini coret-coret 1 dikalikan dengan V kuadrat. V kuadrat itu adalah 2 kuadrat sama dengan 4 Joule. Oke, jadi kalau kita ingin mencari energi kinetik total, itu adalah energi kinetik translasi ditambahkan dengan energi kinetik rotasi, itu sama dengan 14 Joule. Jadi gitu ceritanya. Ada gerak translasi sehingga energi kinetik translasinya bisa dicari, dan ada gerak rotasi ya. Dan totalnya adalah segini.